sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya Wilman Sapri, Bupati Akademik di Pak Wagub dan dua sekalian saya hormati. Cukup banyak sebenarnya rombongan yang kami hadir, karena itu saya tidak akan memperkenalkan seluruhnya. Saya kira barangkali ada dekan di samping saya, Pak Sampara Lukman, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, ada Pak Teddy Riandono, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan. Yang lain-lain ada pembantu dekan, ada kepala bidang, ada kepala prodi, jurusan dan lain sebagainya. Pak Wagub, kami bermaksud ke sini untuk tadi sudah disinggung oleh Pak Asisten bahwa IPDN dalam salah satu programnya adalah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Saya tentu tidak akan mempresentasikan secara keseluruhan, hanya ada sebagian saja yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin kita semua sudah mengetahui IPDN mendengarkan ada program vokasi, program akademik dan program profesi, yang salah satu adalah program vokasi, yaitu program diploma 4 yang ada program S1. Salah satu kegiatan yang dilakukan menjelang akhir untuk tingkat wasana praja, kalau di sana yang namanya tingkat 1 disebut muda praja, kalau tingkat 2 disebut nindya praja, madya praja, tingkat 3 disebut nindya praja, tingkat 4 disebut wasana praja. Pada tingkat 4 itu ada program S1 dan ada program diploma 4. Keseluruhan wasana praja yang ada di IPDN saat ini ada sejumlah kurang lebih 1.460 orang. 1.460 orang ini diantaranya 168 orang wasana praja rencananya akan ditempatkan untuk melaksanakan KKN di wilayah DKI. 100 orang melaksanakan kegiatan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 200 orang melaksanakan latihan kadar. Jadi program latihan bersama Akademi Militer, Akademi Kepolisian dan lain sebagainya itu 200 orang, sedang sisanya juga ada di Kabupaten Cianjur. Menurut rencana, kegiatan ini dilaksanakan di Kepulauan Seribu. Jumlah peserta ada 168 orang, termasuk ditambah dengan pendamping. Pendamping dari mereka ada kurang lebih ada pembimbing, ada kita sebut dengan posko kabupaten, posko kecamatan, posko tingkat desa, ada kurang lebih 30 orang, sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih ya sekitar 200 orang. Nah, terkait dengan kegiatan itu, kami mohon izin dengan Pak Wagub, dengan Pak Gubernur untuk melaksanakan kegiatan kalau memang dipandang cocok untuk di Kabupaten Kepulauan Seribu, kami melaksanakan kegiatan di sana. Tetapi juga tadi kita sudah dengar pembicaraan awal dengan Pak Asisten bahwa ada beberapa keterbatasan yang dilaksanakan di sana dengan berbagai alasan tadi, tetapi pada prinsipnya pada akhirnya kami serahkan dengan Pak Wagub keputusan. Hanya dalam praktek ini yang kami butuhkan, mohon bantuan di pihak Pemda. Kami butuhkan ada namanya posko di tingkat kabupaten, ada posko tingkat kecamatan, ada posko tingkat kelurahan. Kemudian juga praja-praja ini akan ditempatkan di rumah-rumah penduduk, rumah-rumah hidup semak, yang kisarannya barangkali 3-4 orang di dalam satu keluarga. Dan kami berharap bahwa mereka tidak ditempatkan pada rumah yang kosong atau dipul pada suatu tempat sehingga menghambat sosialisasi mereka kepada masyarakat. Nah, rencana masih tetap di Pulau Seribu. Tentu saja kita memerlukan alat penyeberangan ke sana. Kita perlu kapal untuk mengangkut ini. Waktu pelaksanaannya itu tanggal 21 April sampai 20 Mei rencananya. Jadi kira-kira kurang lebih kalau tidak ada perubahan kurang lebih 30 hari. Tetapi kalau ada perubahan, barangkali paling cepat itu 3 minggu. Paling cepat 3 minggu. Nah, kemudian yang perlu juga kami sampaikan bahwa mungkin bahwa kaget nanti bahwa praja IPDN ini punya uang makan, tapi uang makannya itu
mungkin lebih tinggi uang dari narapidana. Karena uang makan mereka per hari itu hanya 34.000 per hari per orang. Untuk DKI barangkali uang itu tidak ada artinya, dan dimanapun sekarang memang sudah sulit. Tetapi itulah kemampuan kita, kemampuan pemerintah untuk mengadakan uang makan pelajar. Biasanya mereka makan tiga kali sehari uang itu. Kalau dihitung-hitung memang 34.000 itu kecil, tapi ketika kita akumulasi dengan jumlah pelajar IPDN yang kurang lebih 8.000, maka uang itu juga menjadi besar. Kalau 8.000 orang dari 34.000 berarti satu harinya sudah sekian banyak. Nah, ini barangkali sebagai pengantar dari saya, itulah maksud kami untuk datang kemari. Kenapa kami memilih sebenarnya Pulau Seribu? Karena memang di IPDN itu mereka di sana ada kurang lebih 4 tahun. Nah, kita berharap pelajar selama di sana itu mereka mengenal desa pantai, desa pegunungan, desa perkotaan, dan berbagai desa termasuk SKPD di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Namun sekiranya memang ada kebijakan dari Pemda DKI seperti tadi semua asisten, dan tentu kita bisa bicarakan apakah akan ditempatkan di SKPD yang ada di DKI dengan membantu pemerintah DKI dalam beberapa program, karena memang kita punya program, ada yang namanya program umum dan program khusus. Program umum terkait dengan beberapa mata kuliah dan prodi yang mereka ambil ketika di PDN, sedang program khusus itu kita serahkan kepada pemerintah daerah setempat. Barangkali Pak Wagub memerintahkan mereka untuk tadi sosialisasi tentang apa di daerah-daerah yang memang menurut mereka itu diperlukan bantuan dari pelajar PDN. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Bila terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dekan, dosen dari IPDN dan dari Pemprov DKI. Selamat sore, salam sejahtera semua. Mungkin saya salah, nanti koreksi aja Pak Luan. Saya kira kalau IPDN udah berpikir tentang visinya tadi udah sangat jelas, Pulau Seribu saya kira udah paling cocok. Jadi jangan dilatih di Jakarta, harus dilatih di Pulau Seribu. Nah, kita tinggal gerakan Pak Lurah, saya kira untuk masyarakat kalau dapat 34.000 per hari udah lebih dari cukup Pak untuk masak. Hanya numpang satu orang. Iya, cukup Pak. Dan kan mereka masak kan si mahasiswa ini juga ikut makan apa yang makan. Nah, saya juga begitu Pak. Saya kan anak biologi Pak. Saya bisa 6 bulan di lapangan dalam hari. Nah, kita anak Trisakti kasih lebih mewah lagi, lebih mewah. Tapi artinya gini, tapi itu keluarga itu senang sekali karena ada tambahan uang saya. Ya kita lebih baik makan ikan mas di Jampang gitu kan. Lebih baik ya kadang-kadang seminggu sekali nanti yang paling sering itu sayap ayam. Saya paling ingat Pak. Saya sampai pikir gitu loh, apa ayamnya itu hanya dipotong sayapnya lalu dilepasin supaya tumbuh lagi gitu kan, dipotong lagi gitu Pak. Kan tiap hari dagingnya ada sayap ayam aja gitu. Tapi bagi anak-anak kan udah senang karena selama ini tidak ada goreng sayap ayam itu. Karena kita ada kasih uang. Nah, saya kira bisa dicari. Kalau jumlah rumah kan melebihi kan. Ada yang cukup di Pulau Seribu Pak. Bapak mau cari, Bapak tawarkan. Biasa tuh keluarga suka. Tapi yang punya anak, anaknya juga jadi belajar sesuatu kan, ada mahasiswa yang untuk diantar. Nah, kalau ada uang 34.000 seperti itu, saya kira harusnya tidak masalah. Nah, kalau sampai terpaksa mau di Jakarta juga, saya punya usul, kasih mereka tinggal di rumah susun. Karena di rumah susun masalah sosialnya pusing luar biasa sebetulnya. Tinggal di keluarga di depan di rumah susun. Jadi mereka mulai belajar sesuatu di tengah rumah susun. Misalnya Pak, ini pilihannya itu. Ya bukan di Ciliwung, bukan di mana. Nggak perlu belajar di situ Pak. Nggak perlu Pak. Karena ke depannya tidak ada lagi rumah di Ciliwung, kita sikat semua.
depan orang-orang pemula-pemula baru mulai hidup ini juga pasti mampu juga di rumah susun, Pak. Itu orang kaya ya. Nanti pegawai-pegawai kita pun akan lebih banyak ke apartemen sederhana atau rumah susun. Nah, tapi saya pribadi saya lebih suka ditempatkan di Pulau Seribu. Jadi belajarnya benar. Indonesia ini lebih banyak nih pesisir, gunung. Kayaknya anak-anak kan satu lagi kita harapkan jadi pemimpin-pemimpin, jadi birokrat-birokrat di Indonesia yang sampai hari ini walaupun belum tercapai ya. Harusnya kan tidak ada lagi istilah orang ini mesti di sini, orang suku di sini. Kita inginnya kan PNS itu kan jadi perkat NKRI harusnya. Semua harus pernah muter, pernah tugas di mana, itu kan jauh lebih benar sebetulnya. Bukan hanya bergaul di PTN-nya. Nah saya kira tidak masalah sih Pak. 34.000 saya sudah banyak Pak, itu mau makan satu aja. Satu orang saja pasti mereka mau Pak, tambahan, ditawarkan. Asal lurahnya jangan Yunat itu uang gitu. 34.000 jatuh ke tangan tinggal 14.000. Kita kan biasa begitu Pak. Teman-teman kalkulator kita komputer itu cuma ada kurang tambahan bagi. Nambah kali tidak bisa tuh ya. Nah itu masalahnya. Saya kira itu dari saya, kita menyambut baik. Kami juga merasa senang bapak-bapak bisa memutuskan di DKI, di Kepulauan Seribu. Ini satu hal juga yang sangat menguntungkan kami sebetulnya. Nah, bisa belajar. Nah tentu saja juga kalau belajar pemerintah provinsi juga kalau dia perlu ya kita. Nanti kita setelah ke sana, waktu masa terakhir kita undang aja makan di sini, terus kita tanya jawab. Ya tanya jawab apa yang mereka mau ngomong sampaikan, saya cuma minta itu. Ya supaya kami nggak rugi juga dong, kasih apa. Jadi apa yang anak-anak ini dapat di lapangan sebelum hari terakhir kita jamu mereka di sini. Sebelum dipulangkan kita bebas tanya, termasuk menyampaikan apa yang terjadi. Nanti di Kepulauan Seribu jangan ketakutan, wah ini bahaya nih gitu. Nah, saya lebih suka dapatkan kasih fakta apa yang terjelek. Dan yang terjelek menurut mereka belum tentu terjelek buat kita sebetulnya. Itu pandangan. Daripada laporan asal bapak senang, kita tidak pernah perbaikan. Kalau laporan yang jelek, walaupun fitnah pun akan membuat kita berpikir, kenapa saya difitnah seperti ini? Ya kalau laporannya bagus, lebih baik seperti ini. Keberatannya apa Pak? Sampai saya Pak, menurut saya sih harusnya bisa nampung segitu, dibagi. Bukan satu pulau loh Pak, dibagi yang sebanyak. Ada pulau yang besar, jumlahnya lebih banyak Pak. Tinggal atur cewek cowoknya aja, jangan tak cewek sendiri gitu kan. Itu kan tidak boleh. Itu untuk penempatan seberapapun nanti akhirnya kami Pulau Seribu mendapatkan, mohon bisa didiskusikan dengan Bupati mengenai penempatan yang bersangkutan karena ada pulau yang padat, ada yang kurang padat dan seperti itu. Dan potensinya memang tidak sama. Selanjutnya mengenai penempatan, ya memang idealnya semua di penduduk ya, 3. Kalau misalnya 30 berarti kan memerlukan sekitar 10 rumah. Nah untuk kelurahan seperti Kelapa mungkin agak tidak bisa terpenuhi 10 ya, mungkin ada terpaksa ditempatkan di sarana umum misalnya balai warga dan sebagainya. Dan memang ini interaksinya dengan penduduk juga masalah meskipun tidak tinggal semua. Pak, saya mau Pak. Ya, Bapak harus usahakan semua tinggal di penduduk. ya. Itu misinya. Itu misinya. Itu substansinya di situ. Mereka harus tinggal di situ, rasakan kesulitan masyarakat, sehingga mereka waktu jadi pamong dia ngerti gitu. Ya sekarang mereka tuh jadi anak dari nelayan. Yang paling miskin, paling susah pun harus ikut. Bisa jadi keluarga itu tidak pernah membelanjakan 34.000 per hari itu makanan. Bisa jadi tidak pernah. Nah ini uang harus dilakukan. Nah gimana kalau ada keluarga miskin saya seperti itu? Dia menampung orang 34.000 sampai susah, ya sampai anaknya yang sakit. Kita pakai sosial aja Pak, kita bantu. Dia kalau ada rumah tangga yang miskin cuma 1 bulan, bukan 10 tahun, 1 tahun. Jadi kalau sampai ada keluarga yang begitu susah, 34.000 ini begitu besar sampai si anak bisa jadi sakit, ya, makanya kalori tidak cukup. Kan Bapak tahu lah siapa yang tidak sanggup. Jadi untuk keluarga yang tampung kita pakai sosial bantu dia, beras 1 bulan.
tinggal di luar ya saya juga di pulau tidur di lantai Pak. Lantai tanah Pak. Saya pernah ke Pulau Pomok, baju basah kuyup, nggak ada yang jual baju lagi. Pinjam baju, saya pakai baju kering dia, saya ambil baju basah saya. Minum semalam, tidur di lantai. Waktu saya di PRN, tidur di lantai. Kenapa tidak boleh? Mereka harus merasakan. Harus merasakan naik perahu yang kecil, ombak besar 3-4 meter gimana, harus merasakan. Baru Anda ngerti. Baru Anda ngerti susahnya nelayan. Kalau tidak ada tidak pernah tahu kan, ini sama. Biar dia masuk, bisa rasakan nggak susahnya orang miskin, misalnya, untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Dan dia hanya punya foto di KTP, itu pun kalau ada KTP. Nah itu harus mereka tahu. Banyak sekali orang miskin itu di rumah tuh nggak ada foto. Foto dirinya cuma ada di KTP saja. Nah dia harus tahu. Mungkin dia habis foto pakai handphone dia, nanti dia bisa cetak kasih dia kenang-kenangan. Dia ada hubungan yang baik. Nah ini kita harapkan dari IPDN mahasiswa itu. Dia nggak usah pikirin, paksa masuk. Kalau ngasih apa beras kurang, semua kurang, laporan sosial itu jangan bilang dia semua ngaku kurang. Ini bangsa kita nih jelek ini. Banjir pun senang banjir terus. Banjir terus dapat terus Pak. 3 bulan juga senang Pak. Pintu juga mau Pak. Jadi ada tunjangan hari raya, ada tunjangan hari banjir. Jadi kalau Bapak tinggal di Jakarta yang banjir, bersyukurlah Bapak. Pasti setahun dapat selimut baru, pemper baru, beras baru. Saya nggak mau pindah dari sungai. Padahal saya udah jelas tinggal di dalam sungai. Pindah ke rumah susun, kenapa nggak mau? Tak ada tunjangan hari banjir itu. Coba tinggal cek aja jadi bisa dirasakan di siapa. Itu tawaran, cepat Pak lewat lurah langsung. Mau berapa anak, berapa anak. Saya mau minta kesediaan dari IPDN untuk turun. Sampaikan. Kalau sampai susah kita suntik Pak, dari sosial bantu beras supaya jangan pulang udah kurus, gizi buruk. Itu Pak. Oke, saya tambah sedikit Ya, Pak. Bapak lanjutkan lagi. Cukup. Yang kedua, kami akan koordinasi dengan sama Kagura nanti penelitian dari IPDN. Kami akan membantu. Terima kasih Pak. Saya tambah sedikit Pak Wagub. Saya terima kasih pola pikirnya Pak Wagub barangkali sama dengan pola pikirnya pendahulu IPDN. Jadi namanya berjasa beliau adalah direktur pertama dan pola pikirnya Pak Rudini. Bahwa Praja itu zaman kami awal dulu tidak boleh tinggal di tempat rumah yang mewah. Harus tinggal, harus bisa merasakan. Itulah filosofi yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Sehingga kita memilih tempat-tempat yang memang bukan untuk bersenang-senang, tapi karena mereka ingin ke depan akan menjadi pejabat, sehingga bisa mereka merasakan betul tentang kehidupan rakyat yang sesungguhnya. Dan itu persis yang pola pikirnya Pak Wagub tadi. Yang berikut Pak Wagub dalam waktu dekat, kalau sudah sepakat di sana, kita memang akan melaksanakan survei teknis. Kita akan mengirim beberapa staf kita untuk tadi menginventarisir tempat tinggal Praja. Ini kapal itu sudah siapkan. Dari siapa nih? Ada mobil-mobil kapal gubernur, agung, kapalnya bupati, banyak itu. Untuk survei teknis itu, untuk menginventarisir tempat tinggal mereka, kemudian kira-kira program apa yang akan mereka laksanakan. Tadi yang kita katakan ada program khusus. Apa sih sebenarnya yang dimaui oleh Pemda yang bisa dikerjakan oleh mereka? Apa yang bisa mereka kerjakan itulah nanti akan disusun dalam sebuah program. Kemudian nanti akan disampaikan kepada Pemda, para camat, bupati dan lain sebagainya. Jika dalam waktu dekat itu akan ada survei teknis semacam itu. Saya tambahkan Pak. Saya kira Pak Bupati bisa siapkan beberapa rumah dinas yang kalau survei mau datang masih bisa. Jangan staf saya mau ke sana disiapin. Masa IPDN yang disiapkan. Bupatinya belum BPD pasti. Oh iya, itu pertama. Terus kedua, nah saya harap mungkin saya tidak tahu IPDN bisa atau di program. Saya ingin sekali ada survei kelayakan hidup. Jadi kan kita kan kalau survei UMP kan kebutuhan hidup layak. Kalau menurut saya kita survei kemiskinan itu salah. Pakai 2.500 kalori per hari. Itu cuma 350.000. Atau pakai standar dunia $2, itu juga salah menurut saya.
Saya nggak mau bicara miskin, saya mau bicara layak tidak dia hidup di sini. Nah kalau mau layak tidak layak, ya harus disurvei kebutuhan hidup layak seperti UMP dasarnya. Nah ini penting. Ya kita bisa tahu nanti keluar Pulau Seribu, ini pikiran saya ya, bukan mengajari dosen-dosen. Mahasiswanya kan mulai berpikir lebih maju. Bukannya mengatakan miskin itu kalau dia tidak memenuhi 2.500 kalori. Kalau dia tidak mencapai $2 per hari, itu bukan. Kita nggak mau definisi itu. Kita mau definisi orang ini layak nggak hidup di sini dengan kebutuhan hidup layak sekian. Nah, jadi si mahasiswa catat itu di rumah dia tinggal, di sekitar. Sehingga dari situ dia bisa ada empati, dia bisa laporan ke kita, langsung kekurangan. Toh tugas pejabat kan pemerintah kan cuma satu, Pak, membuat penuh. Penuh apa? Bagi 3, penuh otak, perut, dompet. Kan cuma penuh itu aja. Nah, jadi kalau dia bisa tahu itu, dia ngerti empati. Dan dia juga jadi langsung kasih masukan kepada kita. Sebetulnya daerah ini itu tidak mencapai hidup yang layak. Nah, di mana semua porsinya? Jadi saya pikir kalau mau program, dia pikirkan saja gimana caranya supaya warga yang dia tinggal di situ otaknya penuh dari sisi rohani, budaya, pendidikan, dari sisi kesehatan, dan dari sisi daya beli. Peluangnya apa? Dia seorang pamong ke depan, sudah bukan pamong hanya melayani. Dia harus bisa memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerah itu. Dia harus bisa mulai berpikir, potensinya apa ya? Keunggulan komparatif di daerah itu apa ya? Mungkin cuma gara-gara dibuatkan dermaga 1 saja, semua hasil sana sudah baik. Nah, soal pamong yang akan datang itu dia harus bisa berpikir ke situ. Nah, saya kira masukan saya sih itu, Pak. Saya tentu mungkin berlebihan atau tidak, Bapak yang nilai. Tapi saya ingin seorang pamong itu mulai berpikir seperti itu. Dia kasih data ke kami seperti itu. Nanti datanya kita minta dikumpulin, Pak. Gak ada yang makan siang gratis, Pak. Bercanda ya. Kalau gitu saya minta checklistnya saya. Mudah-mudahan tinggal di situ. Baik, saya kira ada yang lain barangkali dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya kira Pak Wagub kan sibuk ini. Boleh dia makan rotinya, Pak. Sibukan. Saya kalau lihat roti kadang-kadang nahan tidak makan, Pak. Saya berusaha tidak melebihi 94 kilo. Sekarang berapa? 92, 93, Pak. Pas 94 sudah Saya lebih sedikit lah. saya berusaha tekan. Kalau ada masyarakat silakan. Pak Khalid, ya. Menjalankan Pak Khalid. Sebulan di sana. Jadi kalau mau minum, Pak, saya taruh dulu. Kapurnya segini, Pak. Hendapkan dulu baru minum. Saya pakai lapangan di sana. Perumahan besar-besar di Pulau Seribu. Karena banyak sekali laporan yang tidak menyenangkan. Nah, ini udah agak lumayan di pesisir yang begitu dekat Jakarta. Pulau Seribu. Ini ada yang salah di Pulau Seribu. Apa salahnya gitu? Mana-mana deket banget ini. Ini ada yang salah. Kita mesti cari tahu salahnya di mana. Jadi timnya turun, keuntungan kita. Mahasiswa kan masih ditutup, apapun ditulis, apapun dia ngomong kan. Ada jamu makan siang, Pak. Terus tanya jawab, terus ngomong. Selama di sana ngapain aja? Apa keluh kesahnya? Kalau kamu jadi orang situ, apa yang kamu kesel dari pemerintah? Kira-kira gitu, Pak. Jadi kita langsung dapat koreksi. Saya kira itu. Ya, dari sisi kami, dari sisi pelajar sebenarnya itu tidak menjadi hambatan. Tadi seperti kata Pak Wagub, sejauh air itu masih tidak mematikan, ya, sejauh dia tidak mematikan, tidak. Oke kok air sana, Pak. Tadi ada sumur, Pak. Kemudian Pak Wagub nanti akan ada upacara penerimaan. Kita biasa di pemerintah dengan protokol Ini Jakarta, ya. Saya cadangan aja, Pak. Dan nanti akan ada pembekalan, dan kami berharap nanti dari pihak apakah Pak Gubernur atau Pak Wagub bisa datang ke IPD untuk memberikan pembekalan. Saya mohon maaf. Kalau memang Pembekalan bapak-bapak aja, Pak. Bapak-bapak tapi dari Pemda Ya, mungkin Pak Jokowi. Sementara tapi kalau Pak Hussein saya pikir memotivasi pelajar juga di sana. Ada sekian ribu pelajar di sini. Tapi di sini. Mudah. Ada di sini. Tapi kalau di Cilacap bisa datang.
Di kampus Cilandak. Tulis dulu. Kalau kita leher nggak apa-apa katanya. Kan ada begini kan, suami itu kepala, tapi istri itu leher. Itu kata orang Amerika. Jadi kalau kepala nggak bisa gerak, kalau ada leher juga kan. Kalau istri juga bisa gerak. Kondisi objektif Pulau Seribu. Intinya kondisi objektif Pulau Seribu seperti apa gambarannya supaya Pak Bupati ya, dari samping Pak Bupati, ya. Iya. Tapi ini lebih tahu ya. Saya pembekalan saya juga jujur aja kan Pulau Seribu baru 2 kali. coba karakteristik daerahnya. Ya. Hanya mungkin memang kita belum menetapkan perpuluhan berapa orang karena mungkin nanti dilihat kepada dulu tadi Pak Sekretari. Jadi mungkin setelah pembekalan, nah beliau nanti sudah ada input kita bahwa ini pulau ini yang sedikit penduduknya mungkin setelah sudah survei. Jadi barangkali itu pada saat pembekalan ya Pak ya? Iya. Langsung di Hitung rumah aja. Saya kira kasih pada IPDN kontak-kontak rumah orang. Bila perlu nomor handphonenya, sehingga bisa saya pribadi telepon. Itu jauh lebih efektif. Ini berapa orang? 100, 148. Bapak kasih 148 orang rumah di kelurahan itu. Nomor handphonenya, semua orang punya handphone juga. Lebihkan rumah itu, kasih selain survei teknis, ya bapak-bapak IPDN pulang sudah bawa nomor handphone penduduk pulau. Namanya, enggak telepon, jelaskan. Anak itu juga bisa telepon, Pak saya pengen ini saya sosialisasi kan, ya anak itu bisa telepon. Itu jauh lebih baik. Atau kayak cara anak pungut anak, ya kasih foto anak-anak, bapak pembeli. Nanti dia beli yang cantik deh, mau ini nggak gede, ini nggak boleh. Makanya nomor telepon yang punya rumah bisa dihubungi. Ya itu juga, ini hanya teknis. Itu jauh lebih cepat. Kalau kumpulnya orang siang-siang kadang-kadang ke laut nggak ketemu Pak. Jadi data itu kirim, dia udah kenalan dulu via telepon baru datang. Ya saya kira itu Pak, saya mesti geser lagi nih Pak. Ya, terima kasih banyak. Oh iya, mau foto bareng ya? Di situ ya, nggak terlalu mau keluar. Pak sama bagaimana pendapat Bapak? Enggak tuh, siapa bilang? Beredar kabarnya seperti itu. Enggak. Bapak udah tahu nggak sih kalau DPR PDIP mau deklarasi ya? Tahu ya Pak? Tahu mungkin Pak. Ya, tahu tapi pura-pura nggak tahu Bapak. Kabarnya Katanya habis pileg baru diumumkan siapa. kabar yang beredar malam ini di Lenteng Agung. Malam ini? Kabarnya, ya kita juga nggak tahu. Nggak, apa yang akan terjadi gitu Pak? Maksudnya Tapi seandainya ada dengan birokrasi DKI, Bapak siap untuk menghandle? Ya selama ini kan juga udah handle administrasi di sini. Iya, iya. Ya kan? Kita orang politik mah masih siap segala hal lah. Udah berani masuk. Tapi emang nggak ada pembicarakan sebelumnya antara Bapak Jokowi dengan Pak aja nggak Jokowi? jelas. Nah, mungkin nggak jelas apa udah bolos ke Blitar kemarin gitu? Maksudnya Ke nggak jelas Blitar benar. kan beda. Kalau gimana gabungkan lo bilang ke Bu Mega, Pak Jokowi tetap di DKI misalnya. Maksudnya sampai saat ini belum ada. Tapi memang sampai saat ini belum ada, Pak Jokowi belum pernah berbicara. Belum sama pamitan Bapak. gitu Pak? Katanya udah pamitan Nggak Pak. pernah Udah pamit. maksudnya udah nitip-nitip sama pejabat Dapat dari eselon mana? gitu. Gosip dari Kemarin mana? gosip. Belum Pak ya? Kalau soalnya dia jadi Pak fakta kan Pak Jokowi selain ke Blitar kemarin ke beberapa provinsi, belusukan provinsi. Nah itu kan di hari kerja. Ah Bilang kemarin nggak juga. sama Bapak? Kalau itu kan ada suratnya kasih Oh. ada berita izin. Kita tahu. Itu Jadi dalam kalau kemarin rangka- saya kemarin dikasih tahu akan keluar kota. Setelah beliau beresin tanda tangan pagi-pagi gitu kan. Terus saya nggak tahu ke Blitar. Tapi Bapak Karena tahu. saya nggak sempat ketemu kan. Saya just pikirnya memang buru-buru katanya.
Kalau yang 3 provinsi sebelumnya itu gimana? Dari dulu juga pemilu kada beliau keliling kampanye. Untuk Tapi rencana apa pembicaraan- gitu, Pak? Maksudnya kan kalau sekarang kan sudah jadi gubernur, apa memang Enggak, ada? sebelum gubernur juga udah jadi gubernur juga keliling kampanye kan, Ya, kampanye pilgub-pilgub yang lain. Nah, selanjutnya gimana nih Pak? Maksudnya sampai saat ini masa belum pernah? Selanjutnya tinggal tunggu nasib. Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden gitu. Enggak, artinya apapun yang terjadi kan siap kan Pak, birokrasi DKI nggak boleh ini kan. Birokrasi DKI masih baik, yang baik-baik, bagus-bagus kok. Nggak, Bapak Baik kan itu akan bisa jadi panglima untuk sementara ini. Bapak nanti posisinya PLT gitu? Hah? PL pelaksana tugas gitu. Ya, PLT yang enggak sama aja. Kan saya juga kerja terus, setiap hari juga sama. Saya udah pikirnya kayak kerja aja sama orang gitu. Jadi sampai sekarang ceritanya Pak Jokowi belum pernah ngomong ke Bapak Soal pamit. bahwa akan dicalonkan, Atau Bapak mungkin tahu? kok bisa tumben? Kemarin aja saya tanya juga nggak jelas Pak Ibu Megawati akan tugaskan Pak Jokowi capres atau nggak jelas kok. Belum. Bapak nanya gimana? Nanya, 2 hari lalu saya tanya, Pak apa betul isu-isunya Bapak mau dicapreskan Ibu Megawati? Oh, enggak, belum jelas juga kata beliau gitu. Itu 2 hari yang lalu. Pak? Iya, sebelum ke Blitar. Nggak bohong juga, masa wakil bohong sih. Menyembunyikan Malu-malu. Kan beliau juga nggak yakin kan. Iya, iya. Ibu Mega beliau juga nggak yakin. Nanti bilang yakin GR lagi. Oh gitu. Ya dong sah kan kita nggak. Tapi Pak Jokowi siap gitu Pak, kalau maksudnya untuk Beliau meninggalkan mah, DKI. beliau itu kalau saya lihat ya, pengalaman saya dulu kan waktu Pak Prabowo mau pakai partai lain nyalonkan Pak Jokowi sama saya di DKI, beliau mengatakan tidak. Saya tidak akan mau nyalon DKI kalau tidak diperintah Ibu Mega. Oke. Nah, kenapa? Karena beliau merasa Ibu Mega ini adalah bukannya anak biologisnya Bung Karno, tapi juga anak ideologisnya Bung Karno. Dan Pak Jokowi kan sangat marhain banget nih, ini ideologinya Bung Karno banget ini. Jadi bagi dia itu partai terbaik sampai saat ini adalah PDI Perjuangan yang memperjuangkan ideologi untuk rakyat, untuk marhain gitu kan. Dan beliau merasa kalau tidak PDIP tidak mungkin nyalon gitu. Nah, jadi kalau Ibu Mega perintah dari Solo perintah ke DKI dia datang. Padahal waktu disuruh maju ke DKI dari Yusuf Kala Sekalian dia tolak. Pak Prabowo teleponnya dia tolak, nggak mau dia nggak mau nyalon DKI. Beliau tegas nggak mau nyalon. Survei bisa menang nggak mau. Jadi kalau Ibu Mega. partai perintah, bukan Ibu Mega loh. Dalam hal ini beliau menganggap Ibu Mega ini adalah representasi dari partai PDI Perjuangan, ideologi marahin. Orang boleh menjelek-jelekan Bu Mega macam-macam. Tapi bagi Pak Jokowi, Ibu Megawati adalah Bung Karno, marhain asli. Ini sesuatu yang berbeda kan. Jadi apapun diperintah Bu Megawati, bukan karena takut Bu Megawatinya, bukan. Karena beliau sadar inilah role-nya PDI Perjuangan, modelnya gitu. Nah Ibu Mega juga kelihatan sudah melihat bahwa Pak Jokowi juga representatif dari marhainnya PDI Perjuangan kan. Nah, saya nggak tahu, belum ketemu, nggak tahu ceritanya di Blitar dapat apa gitu loh. Ya itu dia. itu belum pernah, itu Pak Jokowi belum cerita ke Bapak. Baru tadi ketemu sebentar. Ya apa Pak? Dia juga bilang, Pak, saya bilang, pada heboh loh, Bapak ke Blitar saya bilang. Mana bisa disembunyiin sih gitu kan, saya bilang gitu kan. Bukan buru-buru deh, beliau bilang. Saya cuma sampai aja tuh kasih tahu aja di keluarga, udah buru-buru katanya. Tapi pikir masih sempat ketemu saya kan, pagi-pagi kan. Saya juga tenang-tenang aja turun, pikir beliau hujan kan nggak mungkin belusukan. Hujan kemarin tuh, ya udahlah. Lihat beliau datang 7:30 pagi juga, saya sampai duluan tuh. Udah tenang nih, hujan nggak bisa belusukan rupanya di pos ini. Aku beresin dulu sini kan. Yang betul mau turun, Bapak udah pergi kemana? Keluar kota katanya. Terus saya lihat wartawan nunggu di depan kan. Wah, ini nggak tahu. Pak, kemarin kita ketipu semua. Aku juga ragu apa benar keluar kota gitu. Tapi kalau yang kemarin tahunya dari mana? Provinsi itu Pak. Kalian yang ngomong ke Blitar, saya kaget. Setelah itu konfirmasi ke Pak Jokowi. Yang diceritakan buru. Langsung saya tanya, si Iqbal bilang sama Sakti, udah ada beritanya? Nggak bisa semuanya. Pak, kalau itu Pak, kan Pak Jokowi tadi kata Bapak sangat menghormati Bu Mega gitu Pak ya. Jadi kalau seandainya kalau Bu Mega meminta dia jadi cawapres juga bakal mau gitu Pak. Nah, Cawapres. Saya kira kalau jadi cawapres tidak mungkin Ibu Mega lakukan. Karena Ibu Mega kan tugasnya ke DKI, untuk gubernur. Nah kalau cawapres turun dong beliau. Bukan turun, artinya kan nggak sesuai visi misi untuk jadi model kan. Nah kalau dia jadi cawapres kan bisa menyelesaikan banyak hal. Ngatur polisi, jaksa. Kan beliau udah merasakan di ibu kota ini kesulitannya di mana.
Udah dirasakan kan benturan-benturannya di mana. Nah, salah satu kan di kepolisian kejaksaan mesti sinkron kan. Nah itu kan PNS 4C, semua peraturan. Nah pengadaan barang RKPP, semua kan ada di presiden. Nah saya kira kalau melihat benturan seperti ini, bisa saja Bu Mega mencalonkan beliau jadi presiden. Tentang kedatangannya Pak Pramono Anung ke rumahnya Pak Jokowi untuk kasih tahu bahwa dia untuk dideklarasikan, Bapak juga nggak dikasih tahu. Kalau belusukan ke provinsi itu ada kepentingan DKI nggak sih Pak? Kalau belusukan ke provinsi-provinsi itu ada kepentingan DKI nggak sih Pak selain datang Kan beliau kan pengen memberikan model Marhain kan DKI kan gini, jadi tugas dari Ibu Mega atau setuju menaruh Pak Jokowi di DKI sama Pak Prabowo waktu itu kami ini jadi showcase, jadi model gitu. Jadi model untuk transformasi Indonesia. Tapi ninggalin DKI terus gitu Pak? Dia ke luar daerah itu untuk mempertontonkan, ini saya tanya jawab dong. Kan jadi model, dia maunya Ibu Megawati dengan PD Perjuangan, masuk Gerindra waktu itu mengusulkan ini, kita ingin stigma orang bahwa tidak ada pejabat yang jujur, tidak ada pejabat yang baik, yang hanya betul-betul tulus, itu kan tidak ada. Nah dengan ada ini ada. Nah orang cuma lihat di layar TV nggak cukup dong. Ini mesti dibawa ke kader sana untuk lihat nih. Ini loh modelnya nih. Meskipun harus sering meninggalkan kan ada saya nggak pergi. Tapi kok Bapak nggak diperlakukan seperti itu dari Gerindranya? Gerindra berpikiran lain lagi kan. Gerindra berpikiran kalau Pak Jokowi sudah perintah partainya pergi, saya harus di sini kan. Pak tapi ada Boy tadi apa? Ntar Boy maju mendampingin Bapak Pak. Itu di internal PDIP lagi ramai itu. Itu haknya PDIP. Bapak mau nggak Pak? Kalau Gerindra nggak mau tanda tangan nggak bisa, mesti tanda tangan berdua. Susah juga kan? Aku nggak mau pikirin lah. Nggak mikir. Jawabannya mulai ikut-ikut begitu. Kan nyontek dong. Pergaulan kan bisa membuat itu kan. Kamu suami sih kalau udah menikah, kamu bisa mirip-mirip suami kamu loh mukanya loh. Kan pergaulan kan. Kalau soal tadi Jokowi Pak, kalau soal dugaan korupsi di bus Transjakarta tuh gimana sih Pak? Itu tergantung kejaksaan sama KPK yang periksanya. Yang Bapak ketahui sekarang hasil penyelidikan sesuai laporan Tempo yang aku tahu. Itu aja Pak. Emang betul ada keterlibatan dari Tim Ses dari Pak Jokowi? Nggak tahu. Saya nggak tahu, nanti mesti dibuktikan. Kalau orang KPK bilang mesti dibuktikan, nanti baru kelihatan aliran dananya kemana aja. Tapi Bapak merasa apakah emang ada penyelewengan dana di situ? Saya merasa sih ada beli barang yang mutunya di bawah harga. Di Cina nih bagus. Cina nih kalau kita bicara iPad terbaru, BlackBerry kita, itu buatan Cina loh. Cuma Cina juga bisa tanya, kamu mau yang harga berapa? Saya bikinin yang sama. Itu yang masalah. Nah bos-bos yang datang ini jangan-jangan kelasnya yang KW5 lagi kan kita nggak tahu. Nah itu mesti dibedah. Mesti dibedah seperti KPK membedah kasus Damkar. Nanti kelihatan tuh barang ini harga berapa, ini harga berapa. Jadi ada yang ganjil ya Pak ya? Ditunggu Prof, itu nggak enak. Oke. Ya. Kasih ya Pak ya. Mungkin maju. Waduk Gerere itu katanya mau dibikin apartemen di kawasan di pinggirnya. Karena itu memang bukan hijau. Itu emang Pemprov ada itu. Nah, bukan hijau itu. Tapi bukannya nantinya malah mengganggu warga gitu. Oh enggak, tergantung hitungannya. Itu kapan udah dilaksanakan? Berarti Bapak setuju ya kalau misalnya PDIP memang mendeklarasikan Ya itu hak PDIP loh. Ibu Mega berarti kan merasa bahwa Pak Jokowi untuk menyelesaikan urusan Indonesia atau Jakarta lebih cocok jadi presiden kalau gitu. Bapak ngerasa diuntungin nggak kalau misalnya Pak Jokowi? Kan Bapak bilang jadinya pembangunan di saya Jakarta mah lebih gampang. untung melulu, mana pernah rugi sih aku. Pak, seandainya gini Pak, seandainya nanti Bapak udah jadi DKI 1 gitu Pak. Pak Jokowi nyapres, Pak Jokowi juga nyapres. Bapak jagoin yang mana Pak? Itu lumrah. Maksudnya Kan kotak suara kan langsung umum bebas dan rahasia. Pak katanya Pak Sanusi bilang kalau Gerindra DKI juga menyasar untuk kursi wakilnya dari Gerindra. Mana bisa secara etika. Secara etika kan mesti kasih ke PDI Perjuangan dong. Pak Sanusi bilang sebenarnya dari undang-undang nggak apa-apa. Iya tapi secara etika kan kalian berdua gabung, satu PDIP satu Gerindra, patungan nggak cukup nih. Satu ini naik, masa mau diambil dua-dua? Nggak benar dong secara etika kan, secara etika politik. Kita nggak tahu lah, bukan aku nggak pengurus di DKI. Tapi Bapak berharap nggak usah dari Gerindra gitu?
biar Ya secara kalau etika mau tetap secara enak. etika harusnya PDIP kan wakil kan lebih enak kan. Kode peraturan sendiri Pak? Peraturan ya bebas, kita bisa masukin satu Gerindra satu PDIP terus di DPRD. Kenapa mesti Bapak nyebut nama Rita? Kan kalian pada bilang mau artis-artis, cari aja artis yang Kalau politisi. di luar dari artis. Kan cuma politisi cari Rika dong, aku bilang ada Dian Sastro juga boleh, siapa juga boleh. Supaya lihatnya kan lumayan kan beda. Bagusnya Cari yang Bu Rika, cantik dikit kan bagus gitu kan. kalau misalnya Ibu Rika tuh aku udah kenal lama. Dia tuh pejuang untuk sistem jaminan sosial sama Prof. Hasbullah ini. Kita dari dulu saya bupati udah berjuang bersama tentang sistem jaminan sosial nasional. Dan kita ingin DKI ini jadi model gitu. Itu juga bagus. Beliau juga bagus. berarti karena sepaham gitu untuk masalah. Ya, tapi ada juga nggak gitu sepaham juga soal bisa guru apa kadang-kadang. Julia Bilkis udah tahu langsung. Udah tahu Julia Bilkis. Ya udah kebayang tuh Jojo lu tuh. Paling sensasi loh Jojo lu. Kan Bapak siapa yang namanya? Siapa namanya? Bilkis. Bilkis ya? Saya Bilkis, Dari mana? Pak. Detik ya? Oh, pantesan kamu. Jadi gimana Pak? Kan Bapak yang nyebut nama Muri. Yang ada di Kuningan itu kan dilanjutkan itu. Kita nggak tahu. Gimana Kita nggak tahu. Saya nggak tahu surat. Tergantung asma saya nggak tahu. Sesuai aturannya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Belum ada laporan saya nggak tahu. Ya, kalau udah bongkar ya pasti harus bongkar. Ya. Yang di bawahnya gimana nih? Nggak ada bergerak. Saya nggak tahu. Kalau dia bangun kan bisa ada pelanggaran. Tergantung peringatan seperti apa. Pak, nama-nama yang Bapak bilang jadi wagubnya masih sama, masih Pak Bambang, masih ke Garot. kenapa sih si orang-orang itu gitu? Mau kamu? Bukan. Gak bisa juga secara kemampuan. Apa ada tindakan ke bawah untuk memberikan? Kita lagi pelan-pelan bertahap lah. Tapi itu pasti ya kapan itu? Jadi kita lihat. Nggak tahu. Saya masih pelajari itu kasusnya. Ya. Track recordnya bagus ya Pak? Nggak tahu juga sih. Nah, Pak. Buat Sadikin iya? Nggak tahu juga. Ayo lu tulis macam-macam lah. Enggak. Haji Lulung Pak. Haji Lulung oke tuh.